Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk poin yang terakhir, yaitu pelajaran penting yang bisa kita petik dari perjanjian kaum muslimin dengan orang Yahudi. Yang pertama, kata penulis, perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi menunjukkan bahwa Islam itu adalah hukum yang sempurna. Sebagaimana halnya Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara satu muslim dengan yang lainnya, bahkan dengan komunitas ia hidup, baik dalam komunitas muslim maupun di luarnya. Jadi maksud penulis adalah, Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu sempurna mengatur segala macam aturan hidup manusia. Mau yang kecil, mau yang besar, sudah ada dalam agama Islam, yang kemudian ditunjukkan melalui Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Sampai-sampai sebelum meninggal, Nabi kita Muhammad SAW bersabda begini, Bapak dan Ibu, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, tidak akan pernah menyimpang selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Yang pertama adalah kitab Allah wa sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnahku, sabdaku, hadis Nabi SAW. Yang kemudian dua pusaka, dua sumber hukum Islam ini kita amalkan, kita pahami berdasarkan penjelasan para ulama rahimahumullah. Kenapa? Tidak bisa, Bapak dan Ibu sekalian, dua pusaka ini, dua sumber hukum Islam penyelamat kehidupan kita ini kita pahami sendiri-sendiri. Tidak boleh, karena nanti bisa menimbulkan bahaya. Harus berdasarkan penjelasan orang-orang yang ahli, yaitu para ulama. Saya contohkan, kalau seandainya kita memahami tanpa punya bekal ilmu yang mumpuni terhadap agama ini, hanya sekedar baca terjemahannya saja, apalagi waliyadzubillah, ada hadis yang berbunyi, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki seorang muslim, saudaranya sesama muslim atau muslimah, itu adalah kefasikan, dosa besar, dan memeranginya, bahkan membunuhnya adalah kekufuran. Kalau bahasa tegasnya kita kekafiran. Apakah setelah kita membaca hadis ini atau mendengar hadis ini tiba-tiba ada berita tawuran antara Jatimulya sama Jatimulya sama Pondok Timur misalnya, langsung kita praktekkan hadis ini, wah kafir semua yang berperang? Apakah seperti itu? Nggak bisa, Bapak dan Ibu sekalian. Ini contoh kecil. Kita nggak bisa serampangan bermuamalah dengan firman Allah, bermuamalah dengan sabda Nabi SAW sebagaimana adanya berdasarkan pemahaman kita. Nggak bisa. Harus berdasarkan penjelasan para ulama. Ini maksudnya seperti apa? Ini maksudnya bagaimana? Itulah makna dari ucapan Imam Syafi'i saat beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga beriman kepada Rasulullah yang datang dari Rasulullah sesuai dengan petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang Yahudi Madinah tinggal di sana dan memberi jaminan kepada mereka atas keselamatan agama dan harta mereka dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Perjanjian yang dikutip ini merupakan perjanjian yang telah dicetuskan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 14 abad yang silam. Sebuah perjanjian yang patut diapresiasikan sebab beliau telah menetapkan kebebasan dalam berkeyakinan bagi non-muslim, menjaga kehormatan kota Madinah, menjaga keselamatan harta dan kehidupan,
Dengan demikian, Islam lebih dulu menetapkan tentang hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan HAM. Tidak perlu disodorkan kepada umat Islam tentang HAM. Islam sudah mengenal HAM sejak dulu. Bagaimana rumusannya? Islam lebih dulu merumuskan itu semua. Malah justru di luar Islamlah yang melanggar itu semua. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, orang pertama yang melanggar HAM itu sendiri. Loh, bagaimana kemudian ujuk-ujuk mengatakan Islam keluar dari HAM, Islam telah merobek HAM. Kalau kita misalnya jujur, oknum, ya kita tidak bisa menutup mata. Betul tidak Bapak dan Ibu? Ya namanya oknum, namanya perorangan. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Tetapi mohon adil penilaiannya. Jangan yang diserang aturannya, jangan yang diserang Islamnya. Islam agama yang sempurna. Sebagai bukti berapa banyak orang-orang di luar Islam masuk agama Islam lantaran mereka belajar secara objektif, secara jujur. Mereka pelajari satu, kemudian dua, dan berikutnya akhirnya mereka masuk Islam lantaran mereka telah mengetahui secara benar ajaran Islam. Maka mohon penilaian yang adil bagi agama Islam dan bagi umat Islam. Kalau umat Islam yang menciptakan kegaduhan, menciptakan keributan, akan viral beritanya. Tetapi ketika yang melakukan adalah mereka, seolah-olah ini disembunyikan, seolah-olah mata tak melihat, telinga tak mendengar. Keadilan seperti apa kemudian yang harus kami terima? Apalagi dikemas dalam bentuk hak asasi manusia. Maka dari itu kita umat Islam mengatakan kepada mereka, janganlah berbicara HAM di hadapan umat Islam, karena kami telah mengenal HAM lebih baik dari masa lampau dan masa silam dibandingkan Anda semua. Tinggal bagaimana kita secara adil menerapkan HAM itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah pemenuhan janji Rasulullah SAW yang telah disepakati dengan orang-orang Yahudi atau selainnya. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dan dikuatkan dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Sampai Nabi SAW menyebutkan sifat orang-orang munafik, yang diantara salah satu sifatnya adalah wa idza ahada godar, apabila berjanji dia mengingkari atau dia sendiri yang membatalkan perjanjian itu. Tapi mohon Bapak dan Ibu sekalian, tanda-tanda munafik yang ada di dalam hadis ini, kan ada dua hadis tuh. Hadis yang pertama menjelaskan ayatul munafik salas, tanda-tanda orang munafik 3, apabila berbicara dia bohong, apabila dia diberi amanah dia berkhianat, apabila dia berjanji dia mengingkari, melanggar. Nah, riwayat lain atau redaksi lain itu 4. Di antara tambahannya adalah apabila dia sedang berselisih, sedang bertengkar, dia itu melampaui batas. Idza khosoma fajaro, apabila dia berselisih dengan orang lain, dia melampaui batas, entah itu dengan ucapan ataupun dengan tindakan. Nah, munafik dalam hadis ini Bapak dan Ibu sekalian bukan munafik keluar dari Islam, bukan, tetapi munafik yang berdosa besar. Inilah pentingnya belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, supaya kita paham. Sebab munafik yang diancam oleh Allah masuk neraka paling bawah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, di keraknya neraka. Itu munafik keyakinan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini baru munafik itu yang mendapatkan ancaman. Sedangkan munafik yang dalam hadis ini adalah seolah-olah Nabi ingin menyampaikan termasuk orang yang memiliki sifat seperti orang munafik, itu maksudnya. Bisa dipahami? Yang terakhir, penjelasan tentang pentingnya hijab, jilbab bagi wanita bagi muslimah maksudnya ya.
Wanita Ansor yang disebutkan di atas berusaha untuk memperjuangkan harga dirinya. Ia tidak rela jika Yahudi tersebut berusaha untuk melepaskan hijabnya. Justru sekarang sebaliknya, berusaha bagaimana tidak pakai hijab dengan alasan panas. Panas mana neraka jahanam sama panasnya di dunia. Padahal ya kalau kita mau renungkan, ada sebuah hadis Bapak dan Ibu, monggo silahkan di-share. Sekarang kan zamannya share kan, dikit share, silahkan demi kebaikan. Khususnya yang bapak-bapak, untuk orang-orang yang ada dalam tanggung jawabnya dari kalangan wanita, istri, anak perempuannya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga yang memiliki putri, sampaikan bagaimana panasnya api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda begini Bapak dan Ibu, lau anna qatratan minaz zakum qutirat fi darid dunya la afsadat ahlad dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amahu. Seandainya satu tetes buah zakum, tahu buah zakum? Buah penduduk neraka. Buah zakumnya saja yang diciptakan dari api neraka. Setetes buah, ini setetes Bapak dan Ibu, bukan satu buah zakum. Bentuknya gimana? Allahu a'lam. Satu tetes buah zakum saja dilempar ke dunia ini, ke bumi ini, hancur bumi ini seisi-isinya. Bagaimana kalau seandainya, kata Nabi, karena saat itu Nabi berbicara kepada sahabat, bagaimana menurut kalian kalau seandainya zakum itu menjadi makanan penduduk neraka? Hancur. Ini satu tetes Bapak dan Ibu bisa hancur. Nah, bagaimana orang yang masuk neraka jahanam? Waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. No, luar biasa. Sementara Bapak dan Ibu, sementara itu pun demi kenyamanan, keamanan wanita muslimah itu sendiri. Dengan menutup auratnya dia akan terjaga. Bagaimana cerita dan kasus di antara yang katanya laki-laki hidung belang. Kenapa dikatakan hidung belang ya? Hidungnya kan kadang-kadang normal gitu. Kenapa dikatakan belang? Itu maksudnya apa Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Sejarahnya itu seperti apa kok dikatakan hidung belang, mata keranjang gitu ya? Apakah kemudian hanya laki-laki yang dipersalahkan? Bukankah kata Bang Napi kejahatan itu bukan hanya niatnya, tapi ada kesempatan kan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pemicunya, maka mungkin ya pelakunya tidak akan, seandainya tertutup auratnya rapi, mungkin syahwat yang bersemayam dalam dirinya tidak bergejolak lebih. Tapi kalau seandainya ya dipamerkan, you can see, kamu bisa lihat saya, ya bagaimana gejolak tidak seperti itu. Maka dari itu Islam luar biasa. Kita lanjutkan dulu. Sehingga wanita yang tidak memahami pentingnya hijab telah terpengaruh dan ikut menanggalkannya. Padahal hijab itu sebagai pelindung dan pengaman serta kemuliaan bagi diri wanita. Salah satu cara untuk mengakhiri materi ini adalah memuliakan wanita dan menjaga kehormatan mereka adalah dengan diperintahkannya memakai hijab. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kejadian diskusi para nabi alaihi wassalatu wassalam, baik Nabi Zakaria, baik Nabi Ibrahim saat kedatangan, yang saya ketahui atau sepanjang yang saya ketahui adalah malaikat Jibril. Meskipun ada kasus khusus yaitu Nabi Musa alaihi assalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya kasus khusus. Adapun selain Nabi Musa yang saya ketahui itu adalah malaikat Jibril atau malaikat lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu-satunya manusia, satu-satunya nabi dan rasul
yang pernah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa. Nabi Musa dijuluki Kalimullah, yaitu hamba manusia, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dibuktikan dengan hadis panjang yang diriwayatkan oleh, kalau tidak salah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikenal dengan hadis asy-syafa'ah, hadis syafaat. Dan inilah makna dari doa kita setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, terus wa sholatil qa'imah ati Muhammadan alladzi alwasilata, terus maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ini maksudnya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh makhluk yang saat itu di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia sudah kepanasan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bisa, entah mungkin dengan saya atau mungkin dengan yang lainnya, kita sedikit bahas tragedi apa nanti dan rangkaian apa yang akan dialami oleh manusia sampai nanti entah surga entah neraka. Itu menarik sekali. Saya pernah memberikan materi itu secara umum, saya sendiri saja yang menyiapkan. Luar biasa, perjalanan kita itu sungguh luar biasa. Kembali lagi, jadi karena saking panasnya dan dalam keadaan panas itu, Bapak dan Ibu sekalian, manusia, kata Nabi SAW, tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun yang menutup pakaian, dan tidak dalam keadaan sunat. Kembali lagi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, apakah mereka tidak memakai apapun wahai Nabi? Nabi paham ke arah mana pertanyaan ini. Lalu Nabi kemudian menjawab, keadaan waktu itu lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada punya pikiran untuk melihat satu dengan yang lainnya. Gak ada waktu. Mereka itu sibuk dengan diri sendiri. Seorang ayah berlari mengejar anaknya, kemudian setelah mendekat ayahnya minta tolong kepada anaknya. Jawaban anaknya apa? Nafsi, nafsi. Masing-masing wahai ayah, anaknya lari lagi meninggalkan sang bapak. Begitu juga sebaliknya. Kita satu dengan yang lainnya mengenal. Ini bapak saya, ini ibu saya, ini anak saya, mengenal. Tetapi saat itu kejadiannya lebih dahsyat, menakutkan daripada ketimbang hubungan antara bapak dan anak atau suami dengan istri. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai sebetis, ada yang keringatnya sampai seleher, bahkan ada keringatnya yang menenggelamkan dirinya sendiri. Jangan pakai akal Bapak dan Ibu, karena akal ini nggak akan bisa menerima. Allah Maha Kuasa. Kalau agama ini dengan akal bisa bahaya. Akal ini punya keterbatasan. Nanti kita balik aja dulu. Nah, pada saat manusia merasa kepanasan, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, anta abul bashar wa anta awwalu man khalaqallahu biyadihi. Engkau adalah manusia pertama, engkau adalah manusia yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam gak bisa datang, diantaranya adalah kepada Nabi Musa, anta kalimullah. Engkau adalah manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kasus tertentu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasusnya Nabi Musa saja. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pada saat kapan? Peristiwa Isra Mi'raj. Tapi umumnya selain ini yang saya ketahui Bapak Ibu ya, yang saya ketahui. Kalau Bapak Ibu mengetahui lebih lainnya, maksudnya lebih lengkap, silakan disampaikan untuk menjadi ilmu. Yang saya ketahui hanya dua ini saja yang langsung berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Selebihnya malaikat Jibril atau malaikat lain yang diutus. Baik, bagus sekali Ustaz pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai amanah ilmiah, memang di sana ada pendapat diantaranya oleh Imam Al-Baji rahimahullahu taala
Beliau termasuk yang berpendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummi, mohon maaf kalau kita terjemahkan supaya mudah saja, yaitu buta huruf. Apa bahasa halusnya buta huruf? Gak ada ya? Ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ummi lah, ummi bukan ibu ya, ummi buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kata beliau Al-Imam Al-Baji rahimahullahu taala, di awal kenabian iya, tetapi di akhir kenabian beliau bisa membaca dan menulis. Namun ditanggapi oleh jumhur ulama dan kebanyakan para ulama dari berbagai disiplin ilmu, ulama ahli hadis, ulama siro dan lain sebagainya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap ummi sampai meninggal dunia. Tentu hikmahnya sangat agung. Adapun kejadian persyaratan yang diberikan oleh Nabi berdasarkan usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apabila tawanan itu pada perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah, sebagian orang yang tidak dibunuh kan ditawan oleh Nabi, sebagian mereka kalau mau bebas harus mengajarkan para sahabat membaca dan menulis. Satu orang mengajarkan beberapa sahabat sampai bisa baca, sampai bisa nulis, dia bebas. Akan tetapi peristiwa ini kalau kita kumpulkan beberapa riwayat, Allahu a'lam bishawab, yang saya ketahui dan penjelasan para ulama, tak ada satupun yang menjelaskan di situ terlibat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikutinya. Jadi itu langsung perintah Nabi, namun beliau pun tidak ikut. Dengan kata lain, kalau kita mengikuti pendapat jumhur ulama yang kalau dipresentasikan bisa dikatakan mungkin 90%, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ummi sampai beliau wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Jadi yang saya ketahui. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, athqalus shalah alal munafiq, itu ada dua. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik yaitu salat apa? Salatul isya wa salatul fajr, salat subuh. Salat isya dan salat subuh. Kenapa dua salat ini paling berat dilakukan oleh orang munafik? Apalagi kalau kita melihat kondisi waktu itu, belum ada listrik, belum ada lampu. Dua waktu ini yang tidak memungkinkan mereka bisa memperlihatkan amalan yang bisa dilihat. Mereka tidak bisa menampakkan secara ria amalan-amalan ibadah mereka. Jadi mereka tidak melaksanakan di dua waktu ini, subuh dan juga isya. Namanya sudah isya, berarti kan sudah gelap, sudah banyak orang yang masuk ke rumah. Semakin sedikit, mereka tidak lagi bisa menampakkan kemunafikan mereka. Ya sudah, begitu juga subuh, orang masih ngantuk, apalagi semalaman hujan, rintik, belum lagi AC yang sejuk. Kasur baru, spring bed baru datang tadi pagi. Wah sudah, menambah itu semua. Itulah sebabnya termasuk sholat yang paling berat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ini bukan berarti kemudian orang yang tidak melaksanakan sholat subuh dan juga sholat isya dia orang munafik. Mungkin kalau sifat iya dijelaskan oleh para ulama. Seolah-olah ingin mengingatkan jangan seperti sifatnya orang munafik. Susah sholat isya dan subuh. Maksudnya sholat isya dan subuh yaitu sholat mau di masjid ataupun di rumah. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih dia akan berdosa besar tentunya. Jadi maksudnya adalah sifat. Sama seperti yang tadi hadis itu. Bukan kemudian dia menjadi orang munafik tulen. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Sifatnya aja. Cukup? Baik. Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian,
perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bersama orang-orang Yahudi menunjukkan adanya kehidupan bertoleransi, adanya hidup untuk bisa menciptakan ketenangan, kedamaian yang bisa kita lakukan meskipun berdampingan dengan orang-orang di luar Islam dengan cara yang baik, tanpa melupakan prinsip yang telah kita pegang berakar kuat dalam dada ini, yaitu lakum dinukum waliyadin. Toleransi bukan berarti mengorbankan akidah. Toleransi bukan berarti kemudian memaksakan akidah kita harus sama seperti mereka atau mereka dengan kita. Toleransi adalah bagaimana menciptakan kebebasan untuk memeluk keyakinan masing-masing dalam koridor kita saling menjaga, kita saling memberikan kenyamanan bagi diri masing-masing. Itulah arti toleransi yang sesungguhnya. Tidak bisa memaksakan kita harus memakai atribut supaya seperti demikian, tidak. Ini namanya pemaksaan. Cukuplah toleransi itu kita memberikan. Ya monggo silakan, lakum dinukum waliyadin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.